Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi nikmat, kesempatan dan kesehatan untuk berjumpa lagi dalam perkuliahan hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menyelamatkan banyak umat manusia dan senantiasa memberikan syafaat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cindy dari kelompok 6, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang aspek epistemologi pendidikan. Epistemologi adalah salah satu bidang filsafat nilai aksiologi yang mempelajari tentang nilai kebenaran, yang otomatis juga mempertanyakan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, jika ini diterapkan dalam pendidikan, maka yang menjadi masalah pokoknya adalah pengetahuan yang benar tentang pendidikan dan bagaimana cara penyelenggaraan yang benar pula. Aspek epistemologi pendidikan berfungsi sebagai landasan dasar pengembangan potensi intelektual atau kematangan inteligensia. Kematangan inteligensia ini berposisi sentral dan berguna dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam kehidupan sehari-hari kita diperlukan kecakapan, keterampilan, dan keahlian. Maka yang menjadi sasaran utama aspek epistemologi pendidikan adalah keterampilan dan keahlian. Objek pendidikan. Objek pendidikan ini terdiri dari dua, yaitu objek materi dan objek forma. Objek materi pendidikan adalah manusia dengan segala perwujudannya, artinya manusia siapapun dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun dan kapanpun juga. Sedangkan objek forma adalah manusia dengan potensi intelektual yang dimiliki, yaitu sejauh mana potensi intelektual ini dapat dibimbing dan dikembangkan secara optimal. Pendidikan harus diproses menurut perencanaan yang jelas dan dapat dikerjakan, dan berisi sebuah paket materi pendidikan yang dapat dibimbing dan dibina secara intensif, efektif, dan efisien. Menurut objek formanya, materi pendidikan atau kurikulum harus menjadi persoalan yang sentral. Materi yang sesuai dengan sasaran khusus epistemologi pendidikan harus mampu mengembangkan keahlian dan keterampilan hidup. Secara epistemologis, dalam menyusun materi pendidikan, eksistensi pendidikan sekolah seharusnya menjadi pertimbangan utama. Dalam hal ini disebut kurikulum berbasis lingkungan. Setiap institusi sekolah selalu berada dalam lapisan-lapisan lingkungan yang bersifat sentrifugal. Lapisan ini terdiri dari 4 lapisan. Lapis pertama yaitu lingkungan dekat atau wilayah daerah tingkat 2 atau kabupaten. Pada lapis ini, aspek sosial budaya dan alamnya pasti mempunyai spesifikasi, yaitu aspek sosial budaya, lingkungan, alam, dan sumber dayanya harus dikonversi menjadi kurikulum dan diorganisir ke jenjang pendidikan sekolah dasar, yaitu SD sampai SMP. Lapis kedua, wilayah menengah, mencakup wilayah daerah tingkat 1 atau provinsi. Dalam lapisan ini, aspek sosial budaya, lingkungan, alam, dan sumber dayanya lebih cenderung bersifat heterogen. Dalam mengkonversi diperlukan kecermatan yang analisis dan sintesis. Organisasi kurikulum ini dapat diterapkan dalam jenjang pendidikan tingkat SMU. Pada lapis ketiga, mencakup wilayah nasional atau negara politik kewarganegaraan. Pada lapis ini, aspek sosial budaya, lingkungan, alam, dan sumber dayanya lebih bersifat heterogen. Dalam mengkonversi diperlukan kecermatan, analisis, dan sintesis agar mendapatkan materi yang representatif guna menghasilkan lulusan strata 1 yang kreatif di wilayah negara kewarganegaraan nasional. Pada lapis keempat ini mencakup wilayah global atau kawasan internasional. Pada aspek ini, aspek sosial budaya, lingkungan, alam, dan sumber dayanya lebih bersifat spesifik. Dalam mengkonversi diperlukan kecermatan dan kecerdasan analisis sintesis spesifik.
dan diterapkan pada jenjang pendidikan tingkat tinggi, universitas atau institut, dan diharapkan dapat menghasilkan lulusan magister atau doktor dalam kawasan internasional. Berdasarkan objek forma pendidikan, maka yang menjadi masalah utama pada metode pendidikan adalah bagaimana cara atau isi atau materi tersebut dapat diajarkan dan dididik. Materi tersebut diajarkan dan tujuan pendidikan tersebut diorganisir menjadi kurikulum. Seperti yang telah diungkapkan dalam objek forma pendidikan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk pengembangan potensi manusia, salah satunya yaitu potensi intelektualnya. Potensi ini dididik dan diarahkan ke keterampilan dan keahlian, karena setiap manusia pasti memiliki potensi dan keahlian dalam dirinya masing-masing. Peranan pendidik adalah untuk menolong keahlian atau potensi yang ada dalam diri peserta didik untuk dikembangkan agar bermanfaat dalam kehidupan yang akan datang. Persoalan selanjutnya yaitu bagaimana menentukan suatu bakat yang ada dalam diri peserta didik dan siapa yang bertanggung jawab dalam menentukan jenis bakat atau keahlian yang dimiliki peserta didik tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui bakat yang ada dalam diri peserta didik, orang tua adalah penanggung jawab yang utama. Sejak melahirkan, sesuai dengan kemampuan intelektualnya, orang tua secara terus-menerus memperhatikan dinamika tingkah laku anaknya, kemudian membuat catatan-catatan tentang gerak-gerik mereka, lalu menyimpulkan dan menilai bahwa anaknya berbakat dalam suatu bidang tertentu. Ketika si anak memasuki umur sekolah, maka bakat yang tadi disampaikan juga kepada pihak sekolah untuk dicatat. Sekolah mempunyai metode penilaian secara tertentu. Metode tersebut dilakukan secara sistematis dan terus-menerus sampai pada pihak tertentu. Kita juga dapat mengetahui bakat yang ada dalam diri peserta didik melalui laporan buku per semester yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dari laporan tersebut, orang tua dapat mengetahui bakat yang ada dalam diri peserta didik dan menilai secara hati-hati dan cermat. Kedua yaitu sekolah. Dalam hal ini guru mempunyai tanggung jawab yang besar. Dalam pengembangan bakat, guru seharusnya melakukannya dengan materi pendidikan dan melakukan organisasi kurikulum. Terhadap metode pengembangan bakat, pihak sekolah seharusnya lebih terbuka dan menjelaskannya secara rinci kepada orang tua, karena kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua dinilai memberikan keuntungan bagi posisi dan keadaan sosial anak-anak di masa yang akan datang. Ketiga, pemanfaatan bakat adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya masyarakat. Pengembangan bakat ini berhubungan dengan sistem rekrutmen untuk menyerap habis setiap bakat terdidik ke dalam setiap kegiatan yang ada dalam masyarakat. Setiap orang ditempatkan dalam satu profesi yang sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.